Mahoka Koko no Retosei volume ke-17 chapter keempat. Maya menerima pesan dari Balance pada pukul 8 malam Senin 28 Januari waktu standar Jepang. Hayama-san tampaknya sisa-sisa dari Institut Kunlun Fang merencanakan aksi teroris di Jepang. Itu adalah masalah yang penting. Jawaban Hayama agak netral. Tentu saja dia sadar bahwa Maya memiliki kenangan yang buruk dengan Institut Kunlun Fang. Mengingat perasaannya, ini benar-benar biasa untuknya, tidak mengembalikan jawaban yang seharusnya, bahkan jika tidak ada kemarahan atau kebencian dari suara Maya. Masalah penting, anjing liar kehilangan rumahnya. Namun ini bukan seperti Maya sepenuhnya tak beremosi. Kau dapat mendengar sedikit penghinaan dalam suaranya. Nyonya, jika memang benar ada orang yang selamat dari Institut Kunlun Fang, maka itu berarti dia berhasil melarikan diri dari kepala keluarga sebelumnya. Hayama sedikit menegurnya. Harga diri Maya tepatnya kita tidak tahu sama sekali kemampuan aneh apa yang dimilikinya. Aku sangat merekomendasikan kita tetap waspada. Aku mengerti. Meskipun respon seperti itu, bibir Maya berubah menjadi senyuman penuh hinaan. Tapi apa yang dapat dia harapkan dengan misil kecil ini? Lagi pula Jepang bukanlah daerah konflik. Bergerak membawa benda ini menandakan bahwa dia ingin ditangkap, bukan begitu? Selain insiden Yokohama, pejuang gerilya yang menyembunyikan diri mereka sendiri di kota sebelumnya telah berhasil menyiapkan beberapa misil. Itu berkat kapal perang mereka yang dikamuflasekan sebagai cadangan. Bukan begitu? Keberatan pada refleks itu, Maya membalas. Tapi memang benar tidak ada jaminan bahwa kita akan dapat sukses mencegah aksi terorisme ini. Bahkan penyihir akan mati jika terkena misil dalam kondisi tidak berdaya. Terlebih lagi, tergantung dengan tujuan mereka. Kita mungkin harus menghadapi dengan bahaya dalam wujud lain bersama-sama. Ada kemungkinan mereka membongkar dulu, ledak, dan menggunakan mereka sebagai bom juga. Kembali saat perang, bom bunuh diri seperti ini merupakan hal yang biasa terjadi. Lalu, mari kita cari tentang Jedo Heigu. Banyak pekerja difokuskan pada persiapan Ten Master Clan. Namun, jika kita tidak dapat memperkerjakan banyak personil, konferensi Ten Master Clan akan dilaksanakan bulan depan pada awal Februari 2097. Khususnya kali ini adalah pertemuan Ten Master Clan yang dilakukan setiap 4 tahun sekali. Konferensi akan menentukan anggota selanjutnya dari Ten Master Clan untuk durasi 4 tahun. Ada 28 rumah yang memenuhi syarat untuk menjadi anggota Ten Master Clan. Dan semua orang terburu-buru untuk melakukan tugas-tugas akhir untuk memiliki keuntungan untuk seleksi. Seleksi akan ditentukan oleh pemungutan suara internal, dan karena hanya 28 rumah yang berpartisipasi, ini tidak akan seperti pemilihan skala besar atau semacamnya. Namun itu perlu untuk membuat berbagai pengaturan serta menemukan kesalahan dalam rumah lain untuk memiliki peluang terbaik. Apa kita seharusnya membicarakan masalah ini dengan rumah lain? Maya berpikir sesaat untuk menggelengkan kepalanya dari kanan ke kiri pada saran Hayama untuk meminta kerjasama dari klan lain. Aku sebaiknya tidak menjadi subjek gosip, biarkan aku berpikir. Baiklah, sebarkan rumor bahwa teroris menargetkan penyihir telah menyusup ke dalam negara. Dengan ini, kita seharusnya mengharapkan mereka melakukan pergerakan yang dibutuhkan. Bisakah kau mempekerjakan hal ini sampai makan siang? Mengerti, Nyonya. Mereka akan siap dalam 2 jam. Mencari dan manipulasi informasi. Memberikan kata-katanya makna dengan ganda. Hayama sopan membungkuk. Jam 9 malam waktu standar Jepang, tanggal 28 Januari, kapal Guji sampai di pelabuhan Yokosuka. Segera setelah sampai, Guji mulai mengumpulkan personil yang dibutuhkan untuk rencananya. Seperti yang dikatakan, pengaturan telah dibuat sebelumnya. Meskipun kehilangan organisasi No Head Dragon, Guji telah mengumpulkan banyak pengetahuan untuk membuat kesepakatan dengan masyarakat modern selama hari-harinya sebagai dalang. Selama kualitas bukanlah faktor krusial, tidaklah sulit untuk mengumpulkan personil. Tidak peduli seberapa makmur masyarakat, pasti selalu ada orang yang malang. Target penyerangan telah dikonfirmasi, bahkan sebelum dia sampai. Tentu saja lokasi dari konferensi Ten Master Clan yang telah dibagikan kepada pihak yang terlibat. Tujuan Guji bukanlah untuk membunuh kepala keluarga dari Ten Master Clan, tapi untuk mengakhiri keluarga Yasuba yang telah menghancurkan Institut Kunlun Fang secara sosial adalah tujuannya. Selagi melihat boneka-bonekanya yang menuju ke kota dari Hakone di kendaraan angkutan, Guji
mencibir dalam kesenangan gelap yang meluap dari dalam dirinya. Boneka-boneka ini telah dibuat dari berbagai penduduk-penduduk malang di Yokosuka. Walaupun Lina sedikit terkejut dengan latihannya diganggu, dia mengikuti perintah dan menuju ke ruang kontrol markas. Orang yang mengikutinya adalah komandan dari unit 1 Stars, Benjamin Kanopus. Dia adalah orang yang paling diandalkan Lina. Stars nomor 2. Ben, menurutmu ini tentang apa? Kanopus menggelengkan kepalanya kepada Lina, yang suaranya berlawanan dengan kegelisahannya. Sejujurnya aku tidak tahu, namun akhir-akhir ini tidak terjadi apa-apa sehingga aku ragu ini akan tentang teguran atau semacamnya. Kolonel Balance, tepat di samping komandan markas yang berada di belakang meja, adalah Kolonel Balance yang duduk di kursi. Mayor, apa yang kau lakukan? Masuklah, diminta oleh suara jengkel komandan markas, Walker, yang juga bertingkat kolonel. Lina segera maju ke depan meja. Kanopus mengikutinya dari belakang dengan sikap yang tersusun. Mayor serius, Mayor Kanopus, tenanglah. Walker berbicara kepada kedua orang yang memberi hormat di depan mejanya. Ya. Lina dan Kanopus berdua melakukan sikap istirahat bersamaan. Kolonel Balance memiliki sesuatu untuk diberitahukan kepada kalian. Mengatakan seperti itu, Walker berdiri. Lalu, Kolonel Balance berdiri di kursinya setelahnya. Kolonel Walker, terima kasih untuk membiarkan kami meminjam ruanganmu untuk sesaat. Walker dan Balance memberi hormat satu sama lain. Lalu Walker pergi keluar ruangan, mengunci pintu menggunakan remote control. Balance akhirnya menghadap Lina. Mayor serius, walaupun aku pikir kau telah mengetahui alasan untuk kedatanganku. Ini tentang masalah kemarin. Ya, seperti yang dikatakan, Lina telah menduga bahwa ini berhubungan dengan permintaannya yang kemarin. Sayangnya namun, permintaan Mayor tidak diizinkan. Dan jawabannya seperti dugaan Lina. Kita tidak bisa dengan ceroboh memperbolehkan komandan tinggi dari Stars, seorang penyihir kelas strategis, untuk meninggalkan negara. Walaupun dia sudah terbiasa dengan alasan ini, dia masih tidak dapat menerimanya di dalam hatinya. Mayor serius dicurigai memiliki rasa simpati terhadap Jepang, sehingga dia tidak dapat diikutsertakan dalam misi kali ini. Itulah mengapa kami akan mengirim Mayor Kanopus. Mayor serius, apa ini tidak apa-apa? Mengerti, aku akan bersiap-siap untuk perintah lebih lanjut. Menelan ketidakpuasannya, dia memberi hormat kepada Balance. Balance mengangguk dengan pelan dengan maksud baiklah. Kalau begitu, aku akan mulai menjelaskan lebih rinci tentang misi Mayor Kanopus. Mayor serius, kau boleh pergi. Ya, baiklah, Kolonel. Terima kasih. Walaupun ada bagian dari Lina yang ingin menjelaskan masalah langsung kepada Kanopus, dia tidak memiliki keberanian untuk melakukan itu. Jadi, dia tidak dapat menghasilkan kecemburuan dan itulah mengapa dia patuh. Situasinya seperti yang dikatakan sebelumnya. Mayor Kanopus, apa kau memiliki pertanyaan? Setelah menjelaskan kepada Kanopus semuanya, dari misil yang dicuri sampai informasi The Seven Sets, Balance bertanya seperti itu. Tidak, aku tidak, Kolonel. Tidak diketahui apakah ada memang akan aksi terorisme di Jepang, dan sumber informasi mereka hanyalah Seven Sets yang mencurigakan. Apakah ada ketidakpuasan untuk diberi misi berdasarkan kecerdasan ambigu seperti ini, yang telah menjadi nuansa yang bersangkutan pada Balance sebelumnya. Tetapi tidak ada pertanyaan atau keluhan datang dari Kanopus. Aku mengerti. Kalau begitu, Mayor Kanopus, ada masalah yang ingin aku tanyakan padamu. Ya, apa itu? Walaupun Balance dengan hati-hati meneliti ekspresi Kanopus, bahkan alisnya tidak berkedut, merasa lega, lebih dari kecewa. Balance dengan hati-hati melanjutkan. Mayor, apa pendapatmu tentang ideologi humanis? Opini populer adalah bahwa manusia hidup dengan kemampuan manusia, atau setidaknya itu adalah doktrin yang digunakan oleh pemuja anti penyihir. Jiedo Heigu akan melakukan tindak terorisme di Jepang dan akan mengacaukan konferensi Ten Master Clan di sana. Mata Kanopus memiliki cahaya tajam. Kalau begitu, misiku adalah untuk menahan Jiedo Heigu sebelum aksi terorisme terjadi. Apa yang kuminta darimu lebih dari itu? Balance mengambil sikap provokatif. Setelah masalah parasit tahun lalu, otoritas Jepang tidak akan melihat kita dalam cahaya yang baik. Mungkin akan mustahil untuk menangkap Jiedo Heigu tanpa memperingatkan Jepang, yang akan menyebabkan penyelidikan mengapa kami menangkap Heigu, dan kemudian mereka akan menemukan senjata yang dia akan gunakan berasal dari kita. Namun jika aksi teroris ini sukses, asal dari senjata yang digunakan mungkin juga akan diketahui juga. Aku berpikir bahwa itu akan jauh lebih menguntungkan untuk tidak menghentikannya terlebih dahulu.
Perbedaan antara kehilangan senjata dan membiarkan mereka membeli dari pasar gelap oleh teroris melawan membiarkan teroris mencuri dari kita. Jadi kita akan membiarkan penduduk Jepang dibantai. Aku sudah secara rahasia memperingatkan penyihir Jepang tentang kelompok teroris Jiedo Heigu. Ini bukan seperti Kanopus akan benar-benar setuju dengan Balance, namun dia tidak dapat membantah fakta bahwa tentara USNA untuk menutup posisi mereka. Sebelum menjadi penyihir, Kanopus adalah orang militer. Fakta ini adalah salah satu dari perbedaan besar antara dirinya dan Lina yang sopan. Mayor, tugasmu tidak berhubungan dengan eksekusi dari aksi terorisme Jiedo Heigu. Tidak peduli ini sebelum atau sesudah itu terjadi. Misimu adalah untuk membunuhnya. Rencananya mungkin akan tetap disadari bahkan jika ia terbunuh. Tapi kau tidak perlu mengkhawatirkan itu. Menurut The Seven Sets, Heigu tidak terlihat menggunakan transportasi udara. Jika dia di laut, kau boleh menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan pekerjaan. Jangan biarkan Jepang menangkapnya. Kanopus berhenti memberi hormat dan tanpa mengenakan tindakan sulit menggelengkan kepalanya. Kau sendiri tidak perlu khawatir, Kolonel. Jika sesuatu terjadi, aku ingin menunjukkan rasa terima kasihku kepadamu karena telah memilihku. Aku tidak ingin komandan tinggi, aku tidak ingin Lina menderita rasa sakit dari pekerjaan pembunuhan sebanyak yang dapat aku lakukan. Memberi hormat sekali lagi, Kanopus meninggalkan ruangan komandan. Kanopus sampai di Jepang di Yokosuka pada 29 Januari, waktu standar Jepang. Mayor, apa itu kapalnya? Kapten kapal yang merupakan petugas dari Angkatan Laut USNA berbicara kepada Kanopus dengan campuran kekaguman dan ketakutan dalam suaranya. Sebagai bawahan sementara di bawah komandonya untuk misi ini, ia telah diberitahu tentang latar belakang Kanopus. STARS sudah menjadi unit yang reputasinya dekat dengan legendaris dan faktor dalam bahwa ia sekarang berbicara dengan salah satu petugas lapangan yang terbaik. Dan kau mendapatkan hasil itu meskipun kapten ini tidak menyadari bahwa Kanopus adalah nomor 2, tepat di belakang Sirius. Jadi dia tidak perlu untuk bersikap tegang. Jika dia telah menyadari peringkat Kanopus, itu mungkin bahwa ia tidak akan mampu untuk fokus pada pekerjaannya. Kanopus menunjukkan senyum pahit. Melihat senyuman ini tanpa intimidasi dan dengki, ketegangan kapten sedikit berkurang. Maafkan aku, tapi kapal bukanlah keahlianku. Kalian seharusnya lebih ahli dalam hal ini, bukan? Mengerti bahwa Kanopus secara tidak langsung mengatakan, bukankah ini adalah sesuatu yang kalian harus jawab? Kapten mendegakkan tubuhnya. Maafkan aku, Tuan, tidak salah lagi itu kapalnya. Tentu saja, aku akan percaya padamu tentang hal ini. Kanopus menunjukkan tatapan serius dan mengangguk. Kapten. Iya, Mayor. Jawaban yang diberikan kapten itu cocok dengan ekspresi serius Kanopus. Tetap awasi kapal itu, karena Heigu membawa kapal ini dari Yokosuka menuju Nubazu. Dia mungkin berniat untuk menggunakannya lagi untuk melarikan diri. Mengerti, aku akan segera mengkontak agen lokal. Kami akan terus mengamati kapal itu semalaman. Mayor, bukankah kau akan ke pulau utama? Kita sudah melewati waktu yang direncanakan untuk mendarat. Jika kita berhasil menyelesaikan misi ini, kita harus berusaha untuk tidak menarik perhatian sebisa mungkin. Baik, Tuan. Mengangguk tanpa bicara, Kanopus merubah perhatiannya pada kapal itu. Dibujuk oleh Balance, Lina dengan murah hati memutuskan untuk menyerah untuk pergi ke Jepang. Dia pikir bahwa mengirim Kanopus bukanlah kesalahan. Memikirkan hal itu, jika mereka mengecualikan heavy metal bars, dia bahkan mungkin lebih kuat darinya. Sirius karena dia adalah veteran dari penyihir petarung. Lina terus berulang hal itu kepada dirinya bahwa dia tidak akan gagal pada tugasnya. Lina berencana untuk memberitahu Tatsuya dan Miyuki tentang rencana dari USNA. Lina memaksakan dirinya untuk berdiri di depan konsol dan menghubungi nomor Miyuki. Tidak lama itu layar menyala. Melihat pada layar, saingannya muncul dan dibandingkan dengan tahun lalu, kecantikannya bahkan lebih meningkat. Oh, Lina, sudah lama. Halo Miyuki, sudah lama memang. Apa semua baik-baik saja? Ya, terima kasih kepadamu. Apa beratmu sudah turun? Aku ingin tahu. Apa kau baik-baik saja? Bukankah kau sibuk dengan pekerjaanmu? Menyebut pekerjaannya sebagai komandan tinggi STARS, tugas dari Sirius, hanya sebagai pekerjaan. Kepolosan spontan ini membuat Lina merasa senang. Beratku sebenarnya naik. Kau tahu, mungkin aku menjadi lebih berotot. Sepertinya kau membantu tubuhmu sedikit. Aku sedikit iri. Miyuki, aku pernah memberitahumu, jika seorang sepertimu mengatakan seperti itu akan terdengar seperti sebuah sindiran. Terlebih lagi, bagaimana denganmu? Menjadi lebih cantik? Kapan kau akan merasa puas dan berhenti?
aku juga dapat mengatakan hal yang sama kepadamu. Jika benar-benar terdengar seperti sindiran saat kau mengatakan hal seperti itu. Jika sepertinya aku terlihat cantik, maka ini hanya karena Onisama. Lina mendadak merasa sedih. Benar, jika situasinya berbeda, pikiran seperti itu muncul di kepala Lina. Perasaan kekecewaan. Ah, itu benar. Miyuki sekarang bertunangan dengan Tatsuya, bukan? Selamat ya. Terima kasih banyak, Lina. Tapi sepertinya berita menyebar dengan cepat. Ya, kau berbicara tentang putri dari Yosuba. Ini normal untuk menanggung kepentingannya. Apa itu benar? Maka apa mungkin Lina menghubungi untuk memberikan selamat kepada kita? Lina terkejut dengan senyum bahagia Miyuki. Dan dengan itu, dia ingat dengan tujuan utama panggilannya. Tidak, maaf, ini sebenarnya bukan untuk itu. Mendengar permintaan maaf Lina, Miyuki sedikit memiringkan kepalanya ke samping. Tapi bukannya marah, dia malah bingung. Oh, jika begitu, apa ini masalah penting? Apa lebih baik jika aku panggil Onisama? Ya, akan lebih baik Tatsuya juga mendengarnya. Tolong tunggu sebentar. Layar memasuki mode penangguhan. Ini membutuhkan waktu 3 detik untuk layar menyala lagi. Dan untuk sosok Miyuki muncul lagi. Lina, lama tak berjumpa. Ya, Tatsuya, sudah lama. Tatsuya duduk di samping Miyuki untuk kekagetan Lina. Jarak Miyuki dan Tatsuya bukanlah 0. Tatsuya, Miyuki, apa kau ingat tentang The Seven Sets? Tatsuya dan Miyuki melihat satu sama lain. Kami ingat. Orang yang ingat adalah Tatsuya. Apa kau sudah menerima informasi dari Seven Sets? Selagi mengingat wajah Raymond Clark, Tatsuya bertanya kepada Lina pertanyaan ini. Tidak mungkin dia tahu tentang identitas The Seven Sets. Tak peduli Raymond salah satu dari mereka. Tepat, karena Lina tidak memiliki telepati atau kemampuan pikiran yang aneh lainnya. Dia tidak dapat melihat gambaran yang ada di pikiran Tatsuya saat ini. Menurut informasi yang kami terima, sisa-sisa dari Dahan berencana untuk melakukan aksi terorisme di Jepang. Menerima jawaban dari pertanyaan sendiri, dia menjawab pertanyaan Tatsuya. Dalangnya adalah seorang yang bernama Jiedo Heigu. Nama Cinanya adalah Guji. Dia adalah penyihir yang masih hidup dari Institut Kunlun Fang. Ada apa, Miyuki? Miyuki baru saja akan menaikkan suaranya, tapi segera menghentikannya. Dan melihat itu, Lina bertanya untuk alasan dari responnya. Nama Institut Kunlun Fang memiliki arti khusus bagi kami. Maafkan aku mengganggu penjelasanmu. Kebenarannya adalah mereka telah mendengar nama ini dari Raymond. Bahwa ia anggota lain dari The Seven Sets. Miyuki segera menutupi dengan kebohongan karena Tatsuya tidak memiliki reaksi apapun. Ah, aku mengerti. Lalu, tahu tentang hubungan Yosuba dengan Institut Kunlun Fang, mengingat itu normal bagi pewaris Yosuba. Untuk bereaksi seperti itu saat penyebutan orang yang selamat dari Institut Kunlun Fang, Lina tidak memperpanjang masalah ini. Kau mungkin sudah menebak, tapi kami pikir bahwa kemungkinan dari Yosuba menjadi target Heigu cukup tinggi. Aku mengerti. Memang, pemikiran ini terlihat masuk akal. Apa itu alasan Lina menghubungi Miyuki? Ya, begitulah. Mendengar Tatsuya mengatakan aku juga berpikir begitu, Lina mulai tersipu tanpa adanya alasan jelas. Itu benar bahwa Miyuki dan aku berhubungan dengan masalah ini. Ada juga kemungkinan bahwa Miyuki akan langsung ditargetkan. Tatsuya, jangan membicarakan hal ini seperti masalah orang lain. Ada juga kemungkinan kau akan menjadi target. Kepada Lina yang mengatakannya dengan suara kagum. Aku lebih baik jika aku targetnya. Tatsuya menjadi dengan ekspresi tidak takut. Ya, aku rasa begitu. Jika mereka menjadikanmu target, aku rasa masalah akan selesai dengan cepat. Mendengar jawaban Lina secara naluri setuju. Lina, ada apa? Kau memiliki wajah seorang yang kehilangan semua kekhawatirannya. Aku mengerti, dengan kata lain, kau sedang terburu-buru memberitahu kami tentang Heigu. Saat kau telah menyampaikannya, kau merasa lega, bukan? Ya, itu benar. Lina menunjukkan reaksi yang sedikit besar terhadap tebakan Tatsuya. Sementara Lina mukanya semakin memerah. Aku mengerti, Lina, terima kasih banyak. Tatsuya mengabaikan itu dan menyimpan terima kasihnya kepada Lina. Kau tidak perlu berterima kasih kepadaku. Aku hanya berpikir jika aku tidak memberitahu, aku akan tidak bisa tidur. Hanya itu. Baiklah kalau begitu. Tatsuya, Miyuki, selamat malam. Melupakan perbedaan waktu di antara negara mereka, Lina memutuskan transmisi setelah mengucapkan selamat tinggal. Dia dengan keras melepas bajunya dan memasukkan dirinya di bawah selimut tanpa mengenakan pijamannya. Oke, pembahasan untuk chapter ke-6 ini selesai sampai di sini dan kita bakal lanjut lagi di chapter ke-5. Oke, see you next time di chapter berikutnya.